Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai dari New York, Amerika Serikat pada tahun 1948. Partai ini adalah antara sesama Grandmaster Amerika Serikat yaitu Boris Saif melawan Isaac Kasdan. Mungkin sebagian sahabat tidak pernah mendengar nama kedua Grandmaster tersebut. Tapi percayalah, sebagai ciri khas channel Wong Catur, kami hanya memilihkan partai-partai indah penuh kejutan dan pengorbanan perwira, walau tidak selalu berasal dari nama-nama yang sangat terkenal. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah terkagum, dan mari kita mulai. Di permainan kali ini, Boris Saif memegang buah putih dan Isaac Kasdan memegang hitam. Putih membuka permainan dengan pion D4 dan hitam menjawab pengembangan kuda F6. Lalu pion C4 dan pion C6. Putih mengembangkan kuda C3 dan hitam meluncurkan gajah petak gelap ke B4 mengepin kuda terhadap raja. Seperti kita tahu, ini adalah formasi yang dikenal dengan Ninzo Indian Defense. Boris Saif lalu menggeser menteri ke C2 dan hitam pion D5 menawarkan pertukaran. Putih menolak tawaran dan memilih pion A3 menyerang gajah. Isaac Kasdan memundurkan gajahnya ke petak E7. Putih mengawali pertukaran pion kali pion D5 dan dijawab pion kali pion pula. Putih kemudian meluncurkan gajah ke F4 dan dijawab pion C6. Permainan berlanjut dengan pion H3 dan di langkah ke-8 ini hitam melakukan rokade sayap raja. Boris Saif lalu pion E3 memberi jalan pengembangan bagi gajahnya. Jawaban hitam adalah menggeser benteng ke E8 menempati lajur yang ditempati Raja Putih. Putih gajah D3 bersama menteri mengarahkan tekanan pada pion penting H7. Jawaban Isaac Kasdan adalah kuda B ke D7, memberi pengawalan pada kuda F6 yang mengawal pion H7. Putih kemudian mengembangkan kudanya ke petak F3, sepertinya sebagai persiapan rokade. Hitam kuda F8 menambah pengawalan pada pion H7. Putih merangsekkan kudanya ke petak E5. Jawaban dari Isaac Kasdan adalah gajah D6 menyerang kuda. Di langkah ke-13, Boris Saif melakukan rokade sayap raja. Hitam mulai membangun serangan dengan kuda E6 membuka kemungkinan pertukaran dengan gajah. Boris Saif memundurkan gajahnya ke petak H2. Hitam pion G6 tentu saja menutup jalur diagonal ini. Putih lalu memundurkan kuda ke petak F3 menawarkan pertukaran gajah. Hitam menolak dan memundurkan kuda ke petak G7. Boris Saif memulai pertukaran gajah kali gajah dan hitam menjawab menteri kali gajah. Putih benteng C1 dan hitam gajah F5 menantang pertukaran. Putih menolak dan menggeser kuda ke D2. Hitam benteng maju ke E7. Boris Saif kemudian pion B4 dan hitam menumpuk benteng A ke E8. Putih lalu benteng A ke B1 dan Isaac Kasdan melakukan pengorbanan perwira gajah kali pion H3. Boris Saif menerima pengorbanan pion kali gajah. Di sini Isaac Kasdan membuat langkah cerdik, yaitu pengorbanan perwira berikutnya, benteng kali pion E3. Apa manfaat pengorbanan ini? Jika pengorbanan diterima dengan pion kali benteng, maka hitam menteri G3 skak. Langkah terbaik putih adalah raja ke F1. Hitam lanjut benteng kali pion E3 menyerang gajah. Langkah terbaik putih adalah kuda E2 menyerang menteri. Hitam menteri kali pion H3 skak dan raja putih paling bagus ke G1. Hitam akan lanjut benteng kali gajah dan hitam akan unggul sangat signifikan secara posisi. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Putih menolak pengorbanan dan memilih langkah terbaik, yaitu gajah ke C1 dan evolution bar menyatakan posisi masih sangat seimbang. Hitam lanjut dengan kuda F5 menyerang pion D4. Baru sekaranglah putih memukul benteng E3 dengan pion. Hitam lanjut menteri G3 skak. Sekilas putih berada dalam bahaya, tapi lagi-lagi menurut bar ini adalah posisi yang masih sangat berimbang. Putih menutup dengan gajah ke B2. Ini bukan langkah terbaik karena menurut engine langkah terbaik adalah raja ke H1. Hitam lanjut menteri kali pion E3 skak. Raja Putih bergeser ke H1. Isaac Kasdan terus menyerbu dengan kuda G3 skak.
Raja Putih terpaksa ke H2. Hitam lanjut Menteri F4 menyerang pion D4 sekaligus membawa ancaman discover skak di langkah berikutnya. Putih kuda F3 mengawal pion dan menurut engine ini bukan langkah terbaik, karena langkah terbaiknya adalah kuda D ke E4 mengorbankan diri. Jawaban hitam adalah benteng E2 menyerang menteri sambil mengorbankan diri. Di posisi ini, engine menyarankan putih raja ke G1 mengorbankan menterinya. Tapi di partai aslinya, putih membuat langkah yang lagi-lagi kurang akurat, yaitu menerima pengorbanan kuda kali benteng menyerang menteri dan hitam unggul semakin jauh. Tentu saja Isa Kasdan menjawab kuda kali kuda discover skak. Raja Putih terpaksa ke H1. Hitam meneruskan serbuan dengan kuda H5 dengan ancaman skak di G3. Putih mencoba bertahan dengan menteri D2 menawarkan pertukaran. Di titik ini, sadarkah sahabat-sahabat semua bahwa posisi ini adalah skakmat dalam 4 langkah? Isa Kasdan mengawali dengan kuda G3 skak. Raja Putih terpaksa ke H2. Hitam lanjut dengan kuda F1 double skak menggarpu menteri. Raja Putih terpaksa ke H1. Di posisi ini, mungkin pecatur biasa akan memilih kuda kali menteri dan sebenarnya posisi hitam tetap akan sangat unggul. Disinilah bagian paling menarik dan mendebarkan, karena Isa Kasdan menemukan langkah yang jauh lebih mematikan dan penuh kejutan, yaitu pengorbanan menteri ke H2 skak. Menteri ini terkawal oleh kuda F1, sehingga tidak bisa dipukul oleh raja. Oleh karena itu, putih terpaksa memukul menteri dengan kuda. Dan hitam membuat langkah pamungkas cantik, yaitu kuda F ke G3, dan itu adalah skakmat. Benar-benar rangkaian serangan luar biasa, karena hitam hanya menyisakan sepasang kuda yang berhasil mengirim Raja Putih ke alam baka. Di sisi lain, perwira putih nyaris masih lengkap dengan menteri, sepasang benteng, dan masing-masing gajah dan kuda. Sungguh pertunjukan yang jenius dari Grandmaster Isa Kasdan. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur, memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.